Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nonton Pamungkas, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ya, kita kembali ke dalam video tutorial e-learning menggunakan Moodle. Kita saat ini sampai ke video keberapa? Keempat. Ya, kalau video pertama kita bagaimana membuat mata kuliah. Video kedua kita membuat mengelola peserta mata kuliah atau partisipan. Video ketiga yaitu bagaimana membuat deskripsi mata kuliah. Dalam video kali ini, video keempat, kita mengelola materi mata kuliah. Ya, bagaimana kita mengelolanya atau kita menampilkan mata kuliah, bahan-bahan mata kuliah atau materi mata kuliah. Kita ulas di dalam video kali ini. Tentu nanti dalam video kali ini kita fokus dalam tiga jenis file, yaitu file PDF, PowerPoint, kemudian nanti ada file video. Ya, bagaimana kita mengelolanya? Langsung kita masuk saja ke dalam mata kuliah yang akan kita edit atau kita customize. Kita masuk ke uji coba Jarkom 2A. Kemudian kita masuk ke topik. Oh, jangan lupa kita klik dulu mode editing. Kemudian ke bawah ini adalah deskripsi mata kuliah yang telah kita buat sebelumnya di dalam video. Kalau belum lihat silahkan diklik di link deskripsi. Kemudian kita ke bawah ini. Nah, ini dia ada topik yang kedua yang belum kita kita rubah. Ini misalkan dalam materi yang pertama dibahas adalah misalkan pendahuluan. Ya, misalkan ini pendahuluan jaringan komputer. Misalkan kita klik aja di sini, kita rubah judulnya adalah pendahuluan jaringan komputer, misalkan komputer 1. Kemudian kita enter. Nah, kemudian pertama kita menambahkan file mata kuliah, file bahan mata kuliah yang PowerPoint dulu. Jadi prinsipnya bagaimana kita mengolah file-file tersebut, bisa dokumen Word, PDF, kemudian Excel, kemudian apalagi tadi PowerPoint. Itu intinya konsepnya atau prinsipnya sama halnya dengan kita membuat yang di sini yang di dalam video sebelumnya ya. Bagaimana prinsipnya? Seperti kita membuat file kontrak kuliah, kemudian menampilkan kontrak kuliah seperti ini, kemudian membuat tampilan seperti ini, kemudian membuat link downloadnya, itu hampir sama. Ini prinsipnya sama. Yang membedakan nanti adalah jenis filenya. Jenis filenya, kemudian nanti ada lagi yang video. Baik, yang mudah dulu kita membuat yang namanya materi mata kuliah yang pertama, pendahuluan jaringan komputer, misalkan ini ya. Kemudian kita add activity resource. Kemudian seperti biasa kita pakai label biar mudah. Kemudian kita add. Oke, masuk ke label. Nah, seperti ini. Jangan lupa file-file yang akan kita gunakan di sini kita upload ke repository dulu, misalkan ke Google Drive, sama seperti yang di video sebelumnya kita persiapkan di Google Drive seperti ini. Ini ada kontrak kuliah, kemudian ada ini contoh aja materi pengenalan jaringan komputer atau pendahuluan, kemudian ada jenis file PDF dan seterusnya. Ini contoh-contoh materi yang akan kita sajikan nanti. Kita kembali ke sini. Nah, kemudian di sini misalkan kita teman-teman menyajikan tadi pendahuluan jaringan komputer ya. Misalkan kita di sini pendahuluan atau kita kasih pengenalan gitu aja ya, pengenalan jaringan komputer, kemudian kita enter. Nah,
Yang pertama kita buat di sini yaitu download dulu ya. Kita download atau kita langsung sajikan ya. Kita download aja ya. Misalkan file, kita buat link download. Download misalkan download file materi pendahuluan misalkan ya. Kemudian kita teman-teman, kita blok, kemudian kita sematkan linknya, kita klik mode icon link, kemudian kita masukkan link file yang sudah ada di repository kita sebelumnya, kemudian menuju ke repository. Misalkan ini ada misalkan di PowerPoint ya, PowerPoint, kita klik di sini, kita klik kanan aja, kemudian get share linknya, kemudian ini aktif, kita copy, kemudian kembali ke e-learning, kita paste di sini, jangan lupa di klik open in new window, kemudian create link. Sangat mudah juga, sangat mudah, sangat mudah. Kemudian save and return to course, sudah tampil di sini seperti ini. Kemudian kita cek seperti apa yang tampil di mode study mahasiswa. Kita switch through to student, dan kemudian kita cek hasilnya seperti inilah. Ini pendahuluan jaringan komputer, pengenalan jaringan komputer, download file materi pendahuluan. Misalkan seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Kemudian diklik, dia akan menuju window selanjutnya, kemudian muncul file yang materi-materi yang kita sajikan, misalkan seperti ini. Nah, ada mode kedua seperti yang di dalam video sebelumnya. Ini kan hanya menampilkan, kita membuat link downloadnya, gitu ya. Kita membuat link downloadnya. Atau kita membuat yang kedua, kita akan membuat menampilkan di dalam halaman ini. Kita kembali ke mode normal kita. Kita klik di sini, jangan lupa turn edit on, kemudian kita akan membuat yang seperti ini ya. Kita membuat file kontrak kuliah yang seperti ini, cuman yang kita sajikan adalah teman-teman, yang kita sajikan adalah file PowerPoint-nya. Masya Allah, file PowerPoint-nya ya. Kita buat lagi apa enggak ya? Oke, kita buat lagi di topik, bukan di topik selanjutnya, kita add resource juga bisa ya. Kemudian kita label lagi biar mudah, kemudian klik add. Kemudian jangan lupa teman-teman, untuk kepentingan memudahkan untuk rekap presensi ya. Kalau rekap presensi nanti di video selanjutnya nanti kita bahas di dalam sebuah menyajikan materi tersebut. Jangan lupa kita kasih judul aja di sini, misalkan di sini ya, materi PowerPoint, misalkan materi PowerPoint pendahuluan. Misalkan seperti ini. Nah, ini sebenarnya boleh teman-teman tidak menggunakan seperti ini, cuman nanti ketika di rekap presensi akan bingung ini mana yang mana yang materi yang sudah mahasiswa lihat, mana yang belum ya. Kalau kita tidak membuat seperti ini, nanti yang di rekap presensi hanya muncul label teks judulnya ya, bukan materi. Jadi ini hanya untuk memudahkan aja. Untuk lebih jelasnya tentang presensi nanti kita bahas di video selanjutnya. Kemudian kita enter, kemudian klik di sini show hide advanced button, kemudian kita masuk ke
apa teman-teman, HTML, mode HTML, kemudian di sini ya. Nah, udah seperti ini, kemudian kita masuk ke materi yang akan kita sajikan. Kita klik kanan, open with Google Slide. Ya, misalkan sama seperti yang kita bahas di kontrak kuliah, penyajian kontrak kuliah yang di video sebelumnya. Kemudian kita tunggu ini file yang kita akan sajikan, kemudian klik file di sini, kemudian klik publish to web. Nah, ini ya, klik publish to web, klik yang embed. Nah, kemudian kita klik yang misalkan ini, boleh medium, boleh apa namanya, yang small, kita coba yang medium. Kemudian kita publish. Nah, oke. Kita sudah dapatkan kode HTML-nya. Kita copy di sini. Kemudian kita masukkan di halaman yang tadi di label. Ini klik kita delete aja. Kemudian kita paste file yang tadi, bukan file, kode HTML yang tadi. Kemudian kita klik lagi tombol HTML di sini. Dan kan kita lihat hasilnya seperti ini. Ini dia hasilnya. Seperti ini, kemudian kita cek saja save edit untuk cars. Ini akan tampil seperti ini. Nah, ini di sini terpotong ya. Di sini terpotong karena apa teman-teman? Filenya lumayan besar. Jadi karena ukurannya besar dia jadi besar seperti ini. Atau kita edit aja. Kita edit aja di sini, tadi mana? Embed ini kita cek diganti ke yang small gitu ya, biar yang small aja. Kita copy, kemudian ini kita edit setting. Nah, ini kita ganti aja yang ini, kembali ke HTML. Oke, ini kita ganti ke settingan yang baru tadi, kita kecilkan. Kemudian kita cek di sini. Nah, ini juga kita cek hasilnya seperti apa. Oke, lebih bisa dilihat seluruhnya ya. Kalau tadi yang terpotong karena terlalu besar resolusi yang ditampilkan. Nah, seperti yang pembahasan sebelumnya, bahwasanya kalau menggunakan model seperti ini, mahasiswa tidak bisa mendownload. Ya, mahasiswa tidak bisa mendownload, tapi hanya bisa melihat dari halaman teman-teman, halaman mata kuliah yang kita sajikan seperti ini. Jadi mahasiswa tidak bisa mendapatkan file ini. Ya, jadi teman-teman silakan silakan pilih pakai mode yang mana, bisa download atau materi penyajian yang seperti ini. Kemudian misalkan kita ini yang yang PowerPoint ya. Bagaimana kalau ada referensi, misalkan kita menambahkan buku referensi ya. Kita add activity, kemudian label. Prinsipnya sama teman-teman, untuk mengelola itu adalah bagaimana kita memasukkan link, atau kita membuat link yang dari repository, kita masukkan ke dalam ke dalam mata kuliah kita. Akan di sini kan kita buku referensi ya, kita enter. Kemudian kita buat link downloadnya, misalkan ya, download file referensi misalkan. Tentu teman-teman harus sudah menyiapkan file-file yang akan disajikan di sini ya. Kemudian kita blok, kemudian kita buat linknya, kita sematkan link, kemudian kita masuk ke repository Google Drive, pilih file mana yang akan kita
sajikan, kita share. Misalkan di sini ada buku jaringan komputer, misalkan gini ya. Kemudian get share link seperti ini. Kita aktifkan linknya, kemudian sudah tercopy, kita paste di sini, kita open in new window, kemudian create link, kemudian save and return to course. Ini yang kita buat tadi. Kemudian ya di sini adalah ada buku referensi. Ketika kita klik di download file referensi seperti ini, akan muncul membuka window atau tab yang lain, kemudian akan muncul file yang kita sajikan. Misalkan di sini ada jaringan komputer dasar, ini contoh bukunya aja. Nah, ini teman-teman yang mahasiswa bisa melihat buku referensinya dan seterusnya. Kemudian bisa mereka bisa download di menu yang ini. Oke, itu dari penyajian yang PDF. Bagaimana dengan dokumen dan seterusnya, sama prinsipnya ya. Kita upload di repository, contohnya di Google Drive, kemudian kita share linknya, kemudian kita masukkan ke e-learning, sistem e-learning kita. Nah, kemudian bagaimana kalau membuat kalau file file materi kita adalah video ya. Yang paling mudah adalah kita kasih link video repositorinya dari misalkan kalau video apa ya, YouTube gitu ya. Kita ambil aja link dari YouTube. Nah, link dari YouTube itu bisa file atau video-video yang telah kita buat sendiri atau kita mencari atau kita mengambil video dari orang lain. Jadi ini bebas sebenarnya ya. Bebas, bisa dari video tersendiri atau kita dari video orang lain. Yang kita contohkan misalkan di sini kita tambahkan link ya, kita add activity resource, kita masuk ke, kita pilih label lagi, kemudian kita add, kita di sini, kemudian kita kasih judul lagi. Jangan lupa kasih judul, ini hanya untuk mempermudah bagaimana kita mereka presensi. Apalagi ya tadi file video, misalkan video materi pendahuluan, misalkan pendahuluan, kita enter. Kemudian kita bisa membuat link langsung, link ke alamat YouTube-nya, atau kita membuat sama seperti yang tadi, menampilkan file di halaman mata kuliah kita. Contoh kita buat yang yang menampilkan langsung di mata kuliah ya. Kalau menampilkan kalau kita langsung menuju link, sama seperti yang kita buat link dulu tadi. Kemudian kita klik icon ini, kemudian klik HTML, kita tunggu, kita buat. Misalkan kita masuk ke YouTube dulu, misalkan teman-teman mencari materi kuliahnya. Ini saya contohkan aja dari materi yang saya buat sendiri. Contoh dia pengenalan jaringan, misalkan pengenalan jaringan komputer ini, atau yang ini aja lah, ini aja deh, yang terbaru, atau yang mana terbaru, ya misalkan ini hanya misalkan aja ya. Kemudian kita new tab, kemudian kita buka videonya, kemudian kita bagikan. Nah, kita sematkan di sini. Oke, kita sematkan, kemudian kita salin kode HTML-nya. Kita sematkan, kita salin kode HTML-nya, kemudian oke, kita salin, kemudian kita masuk ke
tadi halaman ini, kemudian kita paste, klik di sini. Nah, ini sudah masuk seperti ini ya contohnya. Kemudian kita save and return. Nah, ini dia. Bukan di bawah ini ya. Nah, ini dia. Ini adalah video materi. Contoh materi kita ambil dari apa teman-teman? Kita ambil dari YouTube ya. Kita ambil dari YouTube. Bagaimana penampilannya? Kita cek aja di mode mahasiswa. Kita switch rule ke student. Jadi ini ya. Ini adalah halaman yang mahasiswa lihat. Tampilannya seperti ini materi yang berupa PowerPoint. Kemudian yang di bawah adalah materi yang berupa video. Jadi mahasiswa bisa langsung apa teman-teman, klik di sini, misalkan ini saya play aja gitu ya. Nah, di sini bisa mahasiswa langsung bisa melihatnya, atau mereka langsung bisa ke apa namanya, linknya ke YouTube-nya sendiri dan seterusnya. Baik, itu teman-teman. Kita stop aja. Ini seperti ini ya. Kemudian ya seperti itu teman-teman, bagaimana kita mengelola materi mata kuliah. Yang pertama tadi berupa link download seperti biasanya, sangat mudah ini ya. Kemudian menampilkan filenya di halaman mata kuliah kita, kemudian menampilkan file video yang kita contohkan di sini adalah dari repository YouTube. Nah, seperti ini. Baik, seperti itu teman-teman. Semoga tutorial kali ini sangat bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian dalam video selanjutnya kita akan membahas presensi ya, bagaimana presensinya, atau bagaimana kita mengetahui mahasiswa si B, si A dan seterusnya itu sudah masuk ke mata kuliah kita dan melakukan atau hadir. Kalau kita di dalam kelas tuh hadir dalam kelas dalam materi tertentu gitu ya. Bagaimana kita mengetahuinya, kita bahas insya Allah di video-video selanjutnya. Baik teman-teman, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.